Gunung Gede Pangrango. Dari dataran tinggi inilah aliran sungai Ciliwung berasal. Dalam bahasa setempat, Ci berarti sungai, Liwung artinya bingung. Jika digabung, Ciliwung bermakna sungai yang membingungkan. Menjadi sebutan salah satunya karena sebelum akhirnya menjadi aliran Ciliwung, air bersumber ribuan mata air serta anak sungai yang berkelok dan berliku. Sejak titik awal ini, jernih Ciliwung bermakna banyak bagi warga penghuni sekitarnya. Mulai untuk kebutuhan sehari-hari hingga menjadi destinasi wisata. Banyak manfaat, namun sejak di titik hulu pula, Ciliwung mulai hadapi masalah. Di belakang saya adalah aliran sungai Ciliwung yang melewati desa Tugu Utara ini. Dulu lebar sungai mencapai 4 hingga 5 meter. Namun saat ini karena banyaknya rumah yang didirikan di sepanjang aliran sungai, lebar sungai Ciliwung tidak sampai 2 meter. Penyebab penyempitan aliran sungai di kawasan hulu didominasi oleh bangunan rumah-rumah warga, juga menjamurnya hotel, villa, serta berbagai jenis penginapan. Alih fungsi lahan juga berdampak lain. Di antaranya sebabkan tanah longsor di bantaran. Selain masalah penyempitan, sejak di hulu, Ciliwung juga mulai harus hadapi kebiasaan buruk tak sedikit warga, yaitu membuang sampah begitu saja ke aliran sungai. Mengalir hingga ibu kota, Ciliwung menjadi sungai penting dan berpengaruh terhadap kehidupan warga. Ciliwung berperan penting dalam perkembangan budaya juga kota Jakarta. Namun seiring perkembangan, masalah Ciliwung pun terus bertambah. Salah satu dampaknya, kini sungai ini justru jadi tokoh utama banjir Jakarta. Berbagai upaya digalakan oleh pemerintahan demi pemerintah provinsi untuk memperbaiki. Mulai pembangunan pintu-pintu air untuk memanipulasi debit aliran, hingga yang sampai saat ini terus berjalan, normalisasi. Demi mengembalikan fungsi, kontur serta esensi sungai ini. Proyek normalisasi sebenarnya berakhir 2016. Jadi kendalanya sebenarnya 19 km untuk sungai dengan 36,2 km penataan kiri kanan, 3 tahun anggaran seharusnya selesai. Selesai kalau berbicara hanya target pelaksanaan. Tapi masalah berhubungan dengan lahan ini yang nggak bisa kita capai karena itu adalah peran daripada pemerintah Provinsi DKI karena terbenturnya ketersediaan rusunawa yang ada. Proyek pun diperpanjang hingga 2017. Belum rampung, di masa hujan beberapa kawasan daerah aliran sungai Ciliwung pun masih kerap terdampak luberan alias kebanjiran. Terutama tentunya di wilayah yang belum kembali normal atau belum ternormalisasi. Nah, sekarang saya sudah bersama Ibu Nur Jayanti, salah satu warga di Kampung Manggarai yang rumahnya persis bersebelahan dengan Sungai Ciliwung. Kita akan ke rumahnya. Ibu, kadang kekhawatiran paling besar apa sih, Bu, ketika tempat tinggalnya bersampingan langsung dengan Sungai Ciliwung? Ya, khawatirnya ya kan namanya punya anak ya. Jadi kadang-kadang suka punya khawatir rasa takut kalau anak nanti main di air terus soalnya kan namanya masih kecil. Waktu itu sih bilangnya 2017 mungkin akhir akan dibongkar gitu. Area Kampung Manggarai ini ya? Kampung Manggarai ini akan dipindahkan di Rumah Rusun Pasar Rumput. Ini rumah Bu Nur adalah salah satu dari sekian ratus rumah yang masih berdiri di samping pinggiran Sungai Ciliwung persis. Dan masih ada rumah-rumah di samping yang hanyut karena terbawa oleh arus sungai kencang. Tak hanya Nur, di ibu kota ribuan warga tinggal dan tidur diiringi suara Sungai Ciliwung. Karena tinggal tepat bersisi dengan alirannya, bersisi pula dengan risikonya. Kelanjutan perbaikan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah juga warga keseluruhan. Karena dampak bukan hanya ditanggung oleh mereka yang tinggal di bantaran, namun juga bisa dikatakan seluruh penghuni kota. Mengalir sepanjang hampir 120 km hingga Teluk Jakarta, di Muara pun masalah belum absen dari aliran ini.
Hingga kini, Ciliwung masih jadi penyalur sampah dan limbah ke lautan. Di Teluk Jakarta inilah Sungai Ciliwung bermuara. Terlepas dari segala permasalahan dan juga kondisi Sungai Ciliwung saat ini, tapi Sungai Ciliwung akan terus menjadi bagian dari perkembangan ibu kota Jakarta. Niken Sasi, Atif Aiman melaporkan untuk NET.